Jauh di tengah lautan utara tersembunyi sebuah pulau kecil bernama Berg, rumah bagi suku Viking yang tangguh dan pantang menyerah. Siang hari di Berg tampak damai, namun begitu malam tiba, kengerian datang dari langit. Kawanan naga liar muncul dari kegelapan dan menyerbu desa, mencuri ternak dan membakar rumah-rumah warga. We have most people would leave. Not Stoik, seorang kepala suku yang pemberani, selalu berada di barisan terdepan, memimpin pertahanan melawan serangan naga. Sementara itu, para remaja desa bahu-membahu memadamkan api dan membantu warga yang terdampak. Di tengah kekacauan itu, Hiccup, seorang putra Stoik, ingin sekali ikut bertarung. Namun, ayahnya menolak tegas. Hiccup dianggap terlalu lemah dan canggung untuk menghadapi naga. Sebagai gantinya, ia diminta membantu Gober, seorang tani besi yang juga menjadi pelatih calon pemburu naga, untuk menyiapkan senjata dan peralatan. the fire brigade. Berg's cool kids. Saat itu pula, Hiccup terpukau melihat para pemuda desa berjuang memadamkan api, dan di antara mereka pemandangan tertuju pada seorang gadis pemberani bernama Astrid. Sorot matanya tegas, ayunan kapaknya kuat yang membuat Hiccup langsung jatuh hati. Come on, back to work. You know, I need to get. I'm not even gonna go for it. Tapi Hiccup tidak tinggal diam, ia yakin bisa berguna dengan caranya sendiri. Diam-diam Hiccup menciptakan sebuah alat pelontar tali yang dirancang khusus untuk menjatuhkan naga dari udara. Meski tubuhnya kurus dan tak sekuat yang lain, kecerdasannya membawa harapan baru bagi desa Berg, harapan yang mungkin akan mengubah segalanya. Namun Gober tidak yakin dengan alat ciptaan Hiccup. Ia menganggap itu hanya mainan anak-anak yang tak akan berguna saat menghadapi naga sungguhan. Broncos are tough. Taking one, two heads, twice the status. They found the sheep. Sementara itu, Stoik bertarung mati-matian menghadapi seekor monstrous nightmare, naga besar bersisik api yang mampu membakar apapun yang disentuhnya. Saat pertarungan semakin sengit, tiba-tiba terdengar ledakan dari atas menara. Itu adalah Night Fury, naga paling misterius dan mematikan yang pernah dikenal. Tak ada yang pernah melihat wujud aslinya, karena Night Fury selalu menyerang dari bayang-bayang lalu menghilang secepat kilat. Gober segera berlari keluar untuk membantu pertahanan desa dan meninggalkan Hiccup, dan ia menyuruhnya agar tidak kemana-mana. Tapi rasa penasaran Hiccup terlalu besar. Diam-diam ia membawa alat pelontar tali ciptaannya dan naik ke bukit untuk mencari sumber ledakan tadi. Ia menatap langit dari kejauhan. Siluet hitam Night Fury melintas sangat cepat. Dan ternyata tembakannya mengenai sasaran. Monstrous Nightmare muncul dan langsung mengarah padanya. Did anybody see that? Spike out. Lord, let that escape. Hiccup panik bukan main dan berlari ke arah desa. Naga itu mengejarnya sambil menyemburkan api ke segala penjuru, membakar rumah dan kandang warga. Ketika Hiccup nyaris terpojok, Stoik datang tepat waktu dan menghajar naga itu bertubi-tubi hingga mundur. That's what I thought. Okay, but I hit a Night Fury. Setelah kejadian itu, Hiccup dengan penuh semangat memberitahu ayahnya bahwa ia berhasil menjatuhkan Night Fury. Tapi Stoik justru tak percaya. Ia marah besar karena Hiccup bertindak semaunya tanpa menghiraukan perintah. Menurutnya, bukannya membantu, Hiccup malah memperkeruh keadaan. Stoik sangat frustasi. Musim dingin segera tiba dan stok ternak semakin menipis karena terus dicuri naga. Di tengah tekanan itu, Hiccup mengatakan satu hal yang selama ini ia pendam. Aku ingin membantu, aku juga ingin membunuh naga. Tapi Stoik langsung menegaskan, Hiccup belum siap untuk itu. Ia menyuruh anaknya pulang dan jangan ikut campur lagi. For the chief, though. Namun, rasa penasaran Hiccup lebih besar daripada rasa takutnya. Diam-diam ia pergi ke hutan untuk mencari tahu apakah benar Night Fury yang ia tembak itu masih hidup.
Sementara itu di balai desa, Stoik berusaha membangkitkan semangat warganya. Ia berdiri tegak dan berkata dengan lantang bahwa mereka adalah keturunan bangsa Viking, para pembasmi naga yang tak kenal takut. Stoik mengusulkan rencana berani, yaitu menyerbu langsung ke sarang naga. We can't even find it. Rencana itu membuat beberapa warga ragu. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang pernah berhasil mendekati sarang itu. Tapi Stoik meyakinkan mereka bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa mengalahkan para naga. Akhirnya, semua pun sepakat. Serangan ke sarang naga akan dilakukan besok pagi. Still here, we're still fighting. We're still watching each other's backs. Is it? Is it? Everyone prepare the ships. Setelah semuanya pergi, Stoik duduk lelah dan bertanya pada Gober tentang perkembangan anaknya. Ia mulai ragu apakah Hiccup mampu menjadi pewaris yang layak untuk memimpin desa. Gober yang mengenal Hiccup lebih dalam menyarankan sesuatu yang mengejutkan. Beri Hiccup kesempatan untuk ikut pelatihan pemburuan naga. Stoik terdiam sesaat, dalam hatinya masih ada keraguan. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Jika itu satu-satunya cara agar Hiccup bisa membuktikan dirinya, maka biarlah ia mencoba. Di sisi lain pulau, Hiccup berjalan sendirian menembus hutan yang lebat. Ia mengikuti jejak pohon-pohon patah dan tanah yang tergali. Tanda bahwa seekor naga yang ia tembak semalam jatuh di sekitar sana. Tak lama, Hiccup menemukan sosok besar berwarna hitam pekat, tergeletak di antara semak-semak. Dan itu adalah Night Fury. I did it! Now I have to kill you. Ini adalah saatnya membuktikan bahwa ia layak menjadi pemburu naga. Tapi ketika pisau itu hampir menyentuh tubuh sang naga, mata mereka bertemu. Pandangan mata Night Fury bukan penuh amarah, tapi penuh dengan ketakutan. Bukan monster, melainkan makhluk yang hanya ingin bertahan hidup. Hiccup tertegun, tangannya melemah dan ia sadar ia bukan pembunuh. Ia tidak ingin menjadi seperti yang diharapkan orang lain. Dengan berat hati, Hiccup menurunkan pisaunya dan memutuskan untuk melepaskan sang naga. Tapi naga itu hanya menatap sejenak, lalu berbalik dan terbang menjauh. Sayangnya terbangnya tak sempurna, sayapnya pincang dan tubuhnya terjatuh ke jurang yang dalam. Malam pun tiba, Hiccup pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Saat itu, Stoik memanggilnya untuk berbicara serius. Dengan nada tegas, Stoik memberitahu bahwa mulai besok Hiccup akan ikut pelatihan pemburu naga beserta anak-anak lainnya. Hiccup menjadi terdiam, ia ingin berkata jujur bahwa dirinya tidak sanggup membunuh naga. Tapi sebelum sempat mengungkapkannya, Stoik melanjutkan. Besok pagi ia akan memimpin pasukan menyerbu sarang naga. Jika ia tidak kembali, Stoik ingin Hiccup bisa melanjutkan perannya sebagai pelindung desa. Tanpa menunggu jawaban, Stoik berbalik dan pergi. Hiccup hanya bisa berdiri di sana semakin bingung di antara harapan ayahnya dan kenyataan yang baru saja ia lihat di mata seekor naga. Welcome to the Trial of Flame. Keesokan harinya, para remaja desa mulai berkumpul di area pelatihan pemburu naga. Ada Astrid, Snotlot, pemuda sombong yang haus pujian, serta si kembar Rofnat dan Tofnat yang selalu bertengkar tapi kompak saat bertarung. Serta ada Fislek, anak bertubuh besar dengan pengetahuan luas tentang jenis-jenis naga. Diam-diam, Hiccup ikut berdiri di barisan belakang, mencoba menutupi rasa gugupnya. Setiap anak muda di desa Berg wajib mengikuti pelatihan ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah Viking sejati. Setiap peserta akan dilatih menghadapi naga sungguhan yang sudah berhasil ditangkap. Siapapun yang bertahan dengan nilai tertinggi akan mendapat gelar Top Slayer, yaitu kehormatan tertinggi bagi pemburu naga muda. Gelar itu bukan hanya simbol keberanian, tapi juga tiket menuju masa depan sebagai calon kepala suku. Tanpa basa-basi, Gober membuka gerbang besi dan melepaskan seekor naga dari kandang.
Para peserta diminta untuk bekerja sama menggiring naga itu kembali ke kandang. Astrid melompat dan mencoba memancing perhatian naga. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Naga itu malah berbalik mengejar Hiccup. Hiccup ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya Cooper cepat bertindak. Setelah latihan usai, Hiccup termenung. Kata-kata Goober masih terngiang di kepalanya. Tapi kemarin Night Fury tidak membunuhnya. Padahal saat itu Hiccup benar-benar tak berdaya. Rasa penasaran mulai tumbuh. Mungkinkah naga sebenarnya tidak sejahat yang selama ini diajarkan? Diam-diam Hiccup kembali ke tepi jurang tempat terakhir ia melihat Night Fury jatuh. Dari kejauhan, ia melihat sang naga masih berada di dasar lembah, terjebak dan terus mencoba terbang. Tapi setiap kali melompat, Night Fury kehilangan kendali dan jatuh lagi. Hiccup mengamati dengan seksama. Lalu ia menggambar bentuk tubuh Night Fury di bukunya. Saat memperhatikan ekornya, Hiccup menyadari sesuatu yang penting. Salah satu sirip ekor Night Fury hilang. Itulah alasan mengapa sang naga tidak bisa terbang. Tanpa sirip pengatur arah, ia tidak bisa menjaga keseimbangannya di udara. Ketika malam harinya di bengkel desa, Cooper membagikan sebuah buku besar yaitu Kitab Naga kepada para peserta pelatihan. Buku itu berisi catatan tentang berbagai jenis naga yang pernah ditemukan, lengkap dengan kelemahan dan cara menghadapinya. Namun reaksi teman-temannya justru mengecewakan. Ravna, Taftat, dan juga Sotlot langsung mengeluh. Mereka menganggap membaca teori membosankan dan memilih mengandalkan kekuatan otot. Bahkan Astrid pun lebih fokus berlatih fisik daripada membuka halaman buku. Hanya Hiccup yang tetap duduk di pojokan, membaca dengan serius. Ia membolak-balik halaman demi halaman. Banyak sekali jenis naga yang ada di buku tersebut. Tapi ketika mencari bagian tentang Night Fury, halaman itu nyaris kosong. Tak satu pun informasi tersedia. Tidak ada catatan kelemahan. Tak ada yang tahu bagaimana cara melawan Night Fury. Bahkan tak ada yang pernah melihatnya secara langsung kecuali Hiccup. Sementara itu, di lautan yang diselimuti kabut tebal, Stoik memimpin armada Viking menuju gunung berapi, tempat yang diyakini sebagai sarang naga. Namun, kabut yang terlalu pekat membuat mereka kehilangan arah. Tanpa disadari, kapal-kapal mereka terjebak di antara bebatuan karang tajam. Saat mereka berusaha keluar, Maybe like a Night Fury pen. Your job is to be quicker. pelatihan pemburu naga kembali dimulai. Kali ini giliran Astrid menunjukkan kehebatannya. Dengan cekatan, ia mengelabui seekor Deadly Nether, lalu menghantamnya tepat di sisi leher. Naga itu ketakutan dan langsung masuk kembali ke kandang. A taste of their own medicine, eh? Astrid menarik napas dalam, lalu menatap teman-temannya dengan kesal. Tak ada yang menjawab. Kata-kata Astrid menjadi pengingat bahwa latihan ini bukan sekedar rutinitas. Ini adalah persiapan menghadapi kenyataan. Setelah latihan selesai, Hiccup kembali pergi ke jurang, membawa beberapa ekor ikan segar dan ia ingin mendekati Night Fury yang masih terjebak di sana. Sebelum mendekat, Hiccup melempar jauh-jauh perisai dan senjatanya, tanda bahwa ia datang bukan untuk bertarung, tapi untuk berteman. This one there. Saat mendekat, Hiccup memperhatikan hal unik. Gigi sang naga bisa masuk dan keluar dari gusinya. Itu membuat wajahnya terlihat jinak saat giginya tersembunyi. Hiccup tertawa kecil, lalu memanggilnya Toothless karena saat senyum ia tampak seperti tak bergigi. Nah, mulai sekarang kita akan memanggil Night Fury sebagai Toothless. Hiccup
Hiccup duduk di pasir dekat jurang dan mulai menggambar wajah Toothless. Diam-diam, Toothless mengamati. Ia lalu maju dan menggambar balik dengan cakarnya, membuat goresan-goresan acak di pasir. Untuk pertama kalinya, komunikasi mereka terjadi tanpa kata. Pada momen itu, keduanya menyadari mereka bukan lagi musuh, mereka telah menjadi teman. Malam harinya di bengkel pelatihan, Cooper duduk bersama para peserta sambil mengisahkan masa lalunya saat bertarung melawan naga. Ia bercerita dengan nada serius namun penuh kebanggaan. Pada pertarungan itu, ia kehilangan satu kaki. Namun sebelum sang naga sempat kabur, Cooper berhasil mematahkan salah satu sayapnya. Menurut Cooper, naga yang tidak bisa terbang adalah naga yang mati. Cerita itu membuat Hiccup berpikir keras. Ia teringat Toothless yang kehilangan sirip ekornya dan tak bisa terbang. Malam itu juga Hiccup mulai merancang sirip buatan dari besi, mencoba menciptakan alat sederhana yang bisa menggantikan bagian tubuh Toothless yang hilang. Keesokan harinya, Hiccup kembali ke jurang dengan membawa lebih banyak ikan untuk Toothless. Tapi kali ini ia juga membawa seekor belut. Begitu melihat belut itu, Toothless langsung panik dan mundur. Hiccup pun tersadar, yaitu naga takut dengan belut. Saat Toothless sedang makan, Hiccup perlahan memasangkan sirip buatan ke bagian ekornya. Toothless mencoba terbang, namun gagal mengendalikannya. Sirip itu tidak bisa digerakkan secara otomatis. Mereka pun terhempas dan jatuh ke danau. Hari itu ia tetap mengikuti pelatihan di arena. Kali ini mereka harus menghadapi Hideo Sibbleback, yaitu naga yang menyemburkan asap tebal dan bisa menyerang dari dua arah sekaligus. Para peserta kesulitan melihat dan mulai panik. Satu persatu pun tersungkur. Namun saat naga itu mengarah ke Hiccup, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Naga itu justru ketakutan dan mundur masuk ke kandang. Semua orang terpana. Ternyata Hiccup membawa belut di balik bajunya dan menggunakannya untuk menakuti sang naga. Now, think about what you've done. Bagaimana kau melakukan itu? Tanya Astrid dengan curiga. Tapi Hiccup dengan tersenyum singkat dan berkata ia ada urusan lain. Ia pun pamit dari arena. Di bengkel, Hiccup mulai merancang sesuatu yang lebih canggih, yaitu pelana khusus yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan sirip buatan di ekor Toothless saat terbang. Kali ini ia berhasil. Toothless kembali mengudara meski masih kesulitan mengendalikannya. Mereka meliuk ke langit hingga akhirnya jatuh di padang bunga. Toothless bersin karena terkena serbuk bunga. Ia segera mencatat penciuman naga ternyata sangat sensitif. Esokan harinya di area pelatihan, Hiccup kembali menunjukkan hal tak terduga. Saat seekor naga mulai menyerang, Hiccup melemparkan serbuk bunga yang sebelumnya ia temukan. Naga itu langsung bersin-bersin dan kehilangan fokus. Para peserta mulai penasaran dan bertanya padanya, tapi Hiccup memilih menghindar, tak ingin rahasianya terbongkar. Setelah itu, Hiccup pergi ke jurang untuk bermain dengan Toothless. Saat ia mengelus bagian leher Toothless, naga itu tiba-tiba menggeliat dan tidak bergerak karena geli. Dari situ, Hiccup menyadari bahwa naga punya titik lemah. Keesokan harinya di arena, hanya Astrid dan Hiccup yang masih bertahan. Saat seekor naga menyerang, Hiccup mendekat dan langsung menggelitiki titik lemah sang naga. Lagi-lagi, naga itu terdiam dan jatuh tak berdaya. Okay, we will. Kabar tentang kehebatannya menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mulai mendatangi Hiccup, meminta dia untuk mengajari cara menghadapi naga tanpa kekerasan. Sementara itu, Astrid diam-diam mengikuti Hiccup ke hutan. Namun saat Hiccup terjun ke jurang, Astrid kehilangan jejak. Di bawah sana, Hiccup sedang memasangkan versi terbaru pelana dan alat pengendali sirip ekor. Kali ini alat itu jauh lebih presisi. Toothless pun bisa terbang dengan lebih stabil. And the other ships.
Di tempat lain, Stoik dan pasukannya akhirnya pulang setelah gagal lagi mencapai sarang naga. Setibanya di desa, Stoik langsung bertanya kepada Guber tentang perkembangan Hiccup selama ia pergi. Guber menjelaskan bahwa Hiccup kini menjadi perbincangan semua orang karena bisa menjinakkan naga dengan mudah. Stoik pun tak percaya, baginya Hiccup selama ini terlalu lemah untuk hal seperti itu. Tapi begitu beberapa warga datang dan memuji Hiccup di hadapannya, Stoik mulai ragu dan penasaran. Mungkinkah anaknya benar-benar berubah? Sementara itu, Hiccup dan juga Toothless terbang meliuk-liuk bebas di angkasa. Keduanya kini sudah sepenuhnya menyatu. Nice and slow. Go, baby! Di atas awan mereka melupakan segalanya, hanya ada kepercayaan dan kebebasan. Malam harinya Stoik masuk ke kamar Hiccup. Dengan bangga, ia memberitahu bahwa Hiccup lolos ke babak final pelatihan pembantaian naga. Stoik mengaku tak sabar melihat anaknya membunuh naga untuk pertama kalinya. Ia bahkan memberi helm perang milik almarhum istrinya yang tewas dalam pertempuran melawan naga. Stoik berharap Hiccup bisa meneruskan jejak sang ibu. Hiccup hanya terdiam, ia tak sanggup berkata jujur bahwa dirinya tidak ingin membunuh naga. Apalagi sekarang setelah ia mengenal Toothless. Keesokan harinya, final antara Hiccup dan Astrid segera dimulai. Astrid memperingatkan Hiccup agar tidak pakai trik aneh-aneh lagi, karena dia ingin menang dengan jujur. Tapi Hiccup hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tak berniat menang. Meski begitu, saat pertarungan dimulai, Hiccup kembali menggunakan teknik gelitik. Okay. Aye. Right. Elder Gothi has made her decision. Hiccup keluar sebagai juara dan diumumkan akan membunuh naga sungguhan di depan seluruh warga. Semua telah bersorak, hanya Hiccup yang panik. Ia segera kabur ke jurang untuk menemui Toothless dan mengajak kabur dari desa. Tapi tanpa ia sadari, Astrid mengikutinya diam-diam. Ia menyuruh Astrid pergi, tapi Astrid malah memelintir tangan Hiccup hingga ia terjatuh. Saat itu juga, Toothless muncul dari balik semak dan berdiri di antara Hiccup dan juga Astrid. Astrid kaget setengah mati. No! Toothless, no! Mr. Toothless. The knife. Astrid lari karena sangat ketakutan. Ia berniat mengadukan semuanya ke desa. Namun, Toothless dengan cepat menculik Astrid dan membawanya terbang bersama Hiccup. Mereka mendarat di tepi jurang. Astrid ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Hiccup pun berkata ia akan membebaskannya, asalkan Astrid berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang Toothless. Setelah ragu sejenak, akhirnya Astrid pun setuju. Setelah Astrid berjanji, Hiccup pun memberi isyarat pada Toothless untuk segera melepaskannya. Astrid masih gemetar, namun matanya tak bisa lepas dari sosok naga yang selama ini dianggap sebagai makhluk pembunuh. Justru, Toothless terlihat jinak, bahkan penuh penasaran. Useless reptile! Please just make it stop! Tiba-tiba langit berubah, awan gelap bergerak dan terdengar dentuman keras dari kejauhan. Sekelompok naga muncul terbang rendah, membawa hasil curian dari desa. Mereka terbang menuju satu arah. Hiccup dan Astrid pun mengikuti kawanan naga itu dari udara. Perjalanan membawa mereka ke sebuah gunung raksasa dengan celah besar di tengahnya. Di dalam sana, ribuan naga dari berbagai jenis masuk satu persatu. Hiccup dan Astrid hanya bisa terdiam saat menyadari itulah seorang naga sesungguhnya. Namun, pemandangan di dalam jauh dari kata damai. Naga-naga terlihat cemas dan terburu-buru. Tak lama kemudian, A giant beehive. They're the workers. naga-naga itu bukan menyerang karena keinginan mereka, melainkan karena dipaksa untuk memberi makan monster raksasa itu. Jika tidak, mereka sendiri yang akan dimakan. Astrid sangat terkejut. Semua yang ia tahu selama ini salah. Ia melihat sendiri naga-naga sebenarnya hanyalah korban.
Dalam perjalanan pulang, Astrid akhirnya berkata pelan, "Kita harus memberitahu semua orang." Hiccup menatapnya. Tidak akan ada yang percaya, mereka hanya akan membunuh Toothless. Astrid pun terdiam, tapi kali ini ia tak lagi ragu berdiri di pihak Hiccup. Keesokan harinya, Hiccup memasuki arena untuk menjalani ritual membunuh naga. Semua mata tertuju padanya, termasuk Stoik ayahnya. Dari kandang muncullah seekor monstrous nightmare yang mengaum ganas. Tapi alih-alih bertarung, Hiccup justru meletakkan senjata dan perisainya. Tindakan itu membuat semua penonton terkejut. Hiccup mendekati naga perlahan dan menyentuh kepalanya, mencoba untuk menenangkannya. Namun Stoik yang khawatir langsung melemparkan kapaknya. Tersentak, naga itu mengamuk dan menyemburkan api ke segala arah. Penonton panik, berlarian untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, Toothless merasakan bahaya dan segera berlari menuju arena. Saat monstrous nightmare hendak menerkam Hiccup dari atas, Toothless datang menyerangnya. Namun, kehadiran Night Fury di arena membuat semua prajurit turun tangan. Mereka berusaha untuk menangkap Toothless. Stoik maju dan hampir diserang, tapi Hiccup segera memberitakan Toothless untuk berhenti. Toothless pun menahan diri. Melihat itu, semua prajurit langsung mengikatnya. Stoik lalu memerintahkan agar Toothless dimasukkan ke kandang. Setibanya di rumah, Stoik marah besar. Ia tak percaya anaknya diam-diam berteman dengan naga. Hiccup menjelaskan bahwa ia melihat sendiri kondisi dalam sarang naga. Menurutnya, para naga sebenarnya tidak ingin mencuri makanan, tetapi dipaksa oleh seekor naga raksasa yang bernama Naga Titan yang memberitahu mereka dengan ancaman. Stoik terkejut mendengar pengakuan itu, apalagi ketika tahu jika Hiccup pernah masuk ke sarang naga bersama Toothless. Meski masih marah, Stoik langsung punya rencana, yaitu menggunakan Toothless untuk menunjukkan jalan masuk ke sarang tersebut. Hiccup berusaha mencegah ayahnya karena bahaya di sana sangat besar. Tapi Stoik tetap bersikeras. Ia memerintahkan pasukannya untuk menaikkan Toothless ke kapal. Armada Viking pun bersiap menyerbu sarang naga dengan Toothless sebagai penunjuk arah. Sementara itu, Hiccup tidak tinggal diam. Ia mengajak Astrid untuk membantu menghentikan misi berbahaya ini. Mereka mengajak para peserta latihan menuju arena dan mulai menjinakkan naga-naga yang ada. Berkat kerjasama dan pendekatan lembut, mereka berhasil. Di sisi lain, armada Stoik telah mencapai kaki gunung berapi, tempat sarang naga berada. Ia segera mempersiapkan pasukannya. Saat melihat seekor naga masuk ke dalam lubang besar, Stoik memerintahkan untuk menembakkan batu-batu besar ke sana. Tembakan itu merobek dinding gunung dan memunculkan ratusan naga yang terbang keluar, bukan untuk menyerang, tapi untuk melarikan diri. Kebingungan melanda pasukan, namun sesaat kemudian tanah bergetar hebat. Stoik yang menyadari ada bahaya segera memerintahkan pasukannya untuk mundur, dan inilah yang terjadi. Get him to the far side of the island, Archer! Stoik segera memerintahkan seluruh prajurit berlindung di balik bukit. Saat naga itu bersiap menyembur ke arah Stoik dan pasukannya, sekumpulan naga muncul dari langit yang ditunggangi oleh Hiccup, Astrid, dan para pemuda lainnya. Mereka datang tepat waktu untuk menyelamatkan pasukan. Si kembar segera bertindak mengalihkan perhatian naga Titan, memberi celah bagi Hiccup untuk menyelamatkan Toothless yang masih terikat di kapal. What's wrong? Namun Hiccup kesulitan membuka borgol. Tanpa ragu, Stoik terjun ke air menyelamatkan Hiccup terlebih dahulu, lalu kembali menyelam untuk melepaskan ikatan Toothless. Berkat bantuan Stoik, naga itu akhirnya bisa bebas. Hiccup pun segera naik ke punggung Toothless. Saat itulah Stoik meminta maaf, mengakui bahwa ia salah menilai. Ia hanya ingin melindungi anaknya. Hiccup tersenyum mengatakan kini giliran dirinya melindungi sang ayah. Stoik merasa bangga melihat keberanian sang putra.
Di langit, Astrid terus memancing perhatian naga Titan. Snot yang terjatuh berhasil ditangkap oleh si kembar. Namun, saat naga Titan menggigit ekor naga Astrid, ia sigap melompat dan menebas giginya demi menyelamatkan tunggangannya. Saat naga Titan hendak melancarkan serangan api, Hiccup dan Toothless datang tepat waktu untuk menyelamatkan Astrid. Hiccup dan Toothless terus menggempur naga Titan. Namun, serangan itu justru membuat sang naga semakin mengamuk. Untuk mengalihkan perhatian, Hiccup memancingnya untuk terbang tinggi, lalu bersembunyi di balik awan. Di atas sana, Toothless menembakkan api hingga melubangi salah satu sayap naga Titan yang membuatnya semakin kalap. Di saat naga Titan bersiap menyemburkan api balasan, Toothless dengan sigap menyerang langsung ke mulutnya. Ledakan besar pun terjadi di tubuh naga Titan. Akhirnya makhluk raksasa itu terjatuh menghantam kawah gunung berapi. Namun sebelum benar-benar roboh, ekornya sempat menyapu tubuh Toothless hingga Hiccup terlempar jatuh ke dalam kobaran api. Setelah keadaan reda, Stoik menemukan Toothless sedang memeluk tubuh Hiccup. Syukurnya Hiccup masih hidup meski pingsan dan terluka parah. Beberapa hari kemudian, Hiccup terbangun dari tidurnya. Saat membuka selimut, ia menyadari kaki kirinya telah digantikan dengan kaki buatan. Toothless setia mendampingi dan membantu Hiccup belajar berjalan kembali. Saat keluar rumah, Hiccup tercengang melihat perubahan besar. Hold on tight, guys. Here we go. A few changes since you've been out. Kini manusia dan naga hidup berdampingan secara damai. Stoik pun mendekatinya dan berkata, "Semua ini berkatmu. Sekarang mereka tak lagi takut pada naga." Tak lama, Gooper datang membawa sirip buatan yang telah diperbaiki untuk Toothless. Tanpa menunggu lama, Hiccup langsung mengajak Toothless terbang lagi. Dulu mereka dikenal sebagai bangsa pemburu naga, kini mereka dikenal sebagai bangsa penunggang naga. Dan begitulah akhir kisah How to Train Your Dragon. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya.